Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu zalimina illa khasara. Dan aku jadikan Al-Qur'an sebagai penawar, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi garis bawahi bagi orang-orang yang beriman. Gak akan berpengaruh bacaan Al-Quran terhadap diri kita kalau gak ada iman di dalam hati kita. Selamat siang kepada para YouTuber ataupun para penonton yang menonton saya. Bahwasanya saya telah mengobatin pasien di daerah Marelan, Helvetia, di dekat Helpet itu saya menemukan seorang pasien yang dia udah sekarat, udah umur 60-an, ada masalah sama pengapuran tulang. Jadi dia berobat ke dukun mengatasnamakan dirinya ustadz, tapi dia menggunakan yang namanya batu cincin. Jadi ini batu cincinnya dimaharkan beliau sekitar 700.000. Jadi tujuannya untuk kesembuhan, kata ustadz tersebut. Padahal tidak, dia adalah ustadz dukun. Jadi batu cincin ini bisa hidup, bisa berlampu agar pasiennya terlihat percaya. Nyatanya yang dia ini bisa berlampu, ada tombolnya. Perhatikan. Jadi ini adalah salah satu metode pengobatan syirik. Tidak boleh mengobatin orang itu dengan menggunakan yang namanya cincin. Jadi cincinnya berlampu. Insya Allah saya akan menerangkan bahwasanya kenapa tidak boleh mendatangi dukun, karena berobat ke dukun itu ada efek sampingnya. Ada 5 hal yang terjadi pada diri Anda kalau Anda berobat kepada dukun. Jadi saya himbau kepada masyarakat Medan agar jangan percaya kepada hal-hal yang membawa namanya dirinya ustadz tapi medianya menggunakan cincin. Jadi ini salah satu, ini dimaharkan 700.000. Di dalam hukum Islam, pengobatan Islam tidak ada menggunakan yang namanya batu-batu cincin. Jadi itu yang terpenting. Jadi kalau kita datangi orang pintar, maka yang datang orang bodoh. Jadi siap-siap dibodoh-bodohin. Jadi apa yang dibodoh-bodohin? Ada 5 nanti yang dibodohin. Jadi yang pertama itu ialah kalau kita berobat mendatangi dukun atau kita mengundang dukun, maka pertama kita keluar daripada Islam, kita syirik, menduakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berobat sama dukun, nanti kita itu ditarifkan tinggi. Ya, seperti ini ditarifkan 700.000. Jadi kalau dokter spesialis ini dimahar beliau 700. Jadi kalau ada yang orang dia dimaharkan sampai 1.800.000 sampai 2 juta, berarti dia itu menjual ayat-ayatnya Allah. Contoh, kalau kita berobat ke dokter, kita kasih 100 juta, 150 juta, itu wajar karena itu keilmuan beliau dan teknologinya memang teknologi tinggi. Jadi wajar-wajar saja. Tapi kalau kita berobat kepada ustadz, ada yang menarifkan 3 juta, murah kali Al-Quran 3 juta. Ada yang berobat kepada kita 100.000, murah kali Al-Quran itu 100.000. Ada juga yang berobat kepada ustadz 3 miliar dia bayar, murah kali Al-Quran itu 3 miliar. Itulah saking mahalnya Al-Quran, tidak bisa dinilai dengan rupiah. Jadi berobat itu harus dengan seikhlas hati dan sepantasnya. Itu yang terpenting. Itu yang kedua, ditarifkan. Seperti ini contohnya, ditarif 700.000. Jadi jangan percaya hal-hal seperti ini. Yang ketiga, ketika pasiennya perempuan atau laki-laki, dia dilecehkan. Dileceh dalam arti kata ya seperti dukun cabul gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hal apa yang dirasakan kalau kita berobat ke dukun? Yang keempat itu musibah tiada henti-hentinya. Jadi musibah itu ada aja masalah dalam keluarga. Kalau nggak masalah diri kita, keluarga. Kalau keluarga, orang terdekat. Kalau nggak di rumah kita, ada aja musibah. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang dirasakan kalau berobat ke dukun? Nanti kalau dia seorang istri, maka istrinya itu bisa janinnya bisa hilang di dalam perut. Itu yang terpenting, bisa hilang janinnya di dalam perut. Kalaupun dia seorang jomblo, susah untuk mempunyai yang namanya jodoh, ataupun susah untuk mempunyai keturunan.
gitu. Kalaupun ada nanti rezeki habis-habis gitu aja. Jadi itu yang terpenting, kalau bisa hindarin berobat ke dukun karena itu sangat, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Semoga kiranya bermanfaat bagi para penonton, terkhusus para YouTuber yang di Medan dan para penonton yang YouTube di Medan. Saya menemukan jimat ini di daerah Medan Marelan. Jadi jangan percaya hal-hal yang mengatasnamakan dia seorang ustadz. Jadi banyak, walaupun dia mengatasnamakan diri dia bersorban, berpeci, baca ayat, tapi menggunakan seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi itu yang terpenting. Semoga kiranya bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.